Halo semua teman-teman TKJ, untuk video kali ini kita akan membahas topik IT troubleshooting yang merupakan bagian dari IT esensial yang harus dimiliki oleh seseorang yang berada di pendidikan maupun pekerjaan di bidang IT, dan mungkin di tengah era teknologi informasi ini menjadi bagian yang harus minimal diketahui oleh semua orang. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kami himbau bagi yang tidak berkepentingan keluar rumah, silakan untuk tetap berada di rumah. Dan apabila memang ada keperluan untuk pergi, silakan sediakan hand sanitizer dan biasakan cuci tangan menggunakan sabun dan sesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar IT atau teknologi informasi di program studi teknologi informasi dan komputer. Di sini terdapat 3 sasaran atau objek yang harus kita lakukan pendekatan. Di seri video kali ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah IT troubleshooting dengan topik manajemen file dan pencadangan, perbaikan teknis secara hardware maupun software, dan pendekatan dengan pengguna yang bisa berupa saran, konsultasi, tutorial, maupun pelatihan. Yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen file dan pencadangan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa IT troubleshooting itu. Nah, IT troubleshooting adalah suatu bentuk dari pemecahan masalah yang biasa diaplikasikan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada proses, mesin, maupun sistem untuk dapat beroperasi kembali sebagaimana mestinya. Apa itu manajemen file dan pencadangan? Atau dalam bahasa Inggrisnya ada file dan backup management. Manajemen file adalah pengolahan file data dalam sistem komputer, bukan hanya sekedar mengorganisir cara penyimpanan saja, tetapi juga dilakukan pemeliharaan terhadap file. Ada beberapa komponen yang harus kita dalami dalam file and backup management atau manajemen file dan pencadangan, yaitu yang pertama ada manajemen file, ada pencadangan, ada kompresi file, ada konversi file, ada enkripsi data, ada metadata, dan yang terakhir ada pemulihan data. Untuk contohnya, yang pertama ada manajemen file atau file management. Di contoh manajemen file, di sini ada beberapa kasus, yaitu tentang penamaan file atau folder. Nah, yang biasa kita lakukan adalah penamaan file dengan cara yang tidak terorganisir, yaitu memberikan nama dengan asal-asalan. Di sini adalah merupakan contoh yang salah. Kenapa salah? Yang pertama, nama file tersebut tidak informatif. Yang kedua, di saat kita ingin mengirimkan, apabila kita lupa dan kita istilahnya terburu-buru, kita bisa mengirimkan file kita namai secara asal-asalan. Nah, ini kan juga berdampak negatif terhadap kita apabila kita asal-asalan memberikan nama, lalu kita memberikan file itu tersebut ke orang lain ataupun ke klien dengan nama yang sudah kita lakukan secara asal-asalan, itu akan berdampak negatif dan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua ada backup atau pencadangan. Pencadangan ini merupakan sebuah permasalahan atau problematika yang sudah lama dirasakan semua orang, khususnya biasanya mahasiswa ya, karena biasanya setelah mereka menggarap skripsi yang tidak terbackup akan hilang. Sudah susah-susah membuat skripsi atau kita membuat project akhirnya hilang. Itu kan merupakan sebuah masalah. Mari kita biasakan untuk melakukan pencadangan file, entah itu di flash disk, entah itu di hard disk eksternal, ataupun di CD atau DVD. Ataupun yang sekarang ini karena juga persebaran teknologi informasi yang begitu kencang, nah kita bisa mencadangkan atau membackup file kita di cloud storage. Nah, ada beberapa pilihan cloud storage yang salah satunya adalah Google Drive. Berikutnya ada compression, yaitu proses pengkompresian data. Jadi seperti di contoh ini, proses kompresi data
itu adalah menekan atau memadatkan file untuk menekan jumlah atau besar kapasitas penyimpanan. Nah, di sini kita contohkan memiliki 4 gambar kapasitas 10 MB dikalikan 4 menjadi 40 MB. Di sini 4 file yang berjumlah 40 MB kapasitasnya kita kompresi menggunakan RAR atau zip menjadi 15 MB. Ini adalah proses pengkompresian data. Yang berikutnya ada conversion atau konversi, proses pengkonversian data. Di sini proses pengkonversian data adalah mengubah satu bentuk file ke bentuk file lainnya. Berikutnya ada proses encrypting atau pengenkripsian data. Jadi encrypting atau enkripsi data ini adalah memberikan pengamanan atau security terhadap file atau data yang kita miliki. Di contoh ini kita memiliki sebuah file PDF. Kita berikan enkripsi data agar file PDF yang kita nantinya bagikan ke orang-orang itu terenkripsi dengan baik dan kita mempunyai syarat-syarat tertentu agar mereka tidak memiliki hak untuk beberapa syarat yang kita sudah tentukan. File PDF ini tidak akan bisa di-print, diganti dokumennya, di-copy, ataupun diekstrak datanya. Jadi proses enkripsi data ini untuk mengamankan data kita sesuai syarat yang kita tentukan agar data ini aman. Nah, berikutnya ada metadata. Metadata itu apa? Metadata itu adalah informasi-informasi yang melekat pada file atau data tersebut. Untuk metadata itu bisa berupa tanggal, bisa berupa kalau misalnya foto kamera, itu bisa berupa jenis lensanya yang digunakan, jenis kamera yang digunakan untuk mengambilan foto, berapa aperture-nya, berapa ISO-nya, berapa shutter speed-nya, seperti itu. Jadi informasi-informasi yang melekat pada file tersebut. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui tanggal diambilnya atau data dibuatnya file ini adalah bulan 9, tanggal 15, jamnya 10.56. Seperti itu. Nah, ini memiliki dimensi 7088 dikali 18.898 pixel. Nah, di sini ada lebarnya, ada tingginya. Apabila kita coba edit di Adobe Photoshop, maka metadata informasi bahwa file tersebut telah diedit atau diubah dengan software tertentu, maka akan melekat informasinya ke dalam metadata file tersebut. Berikutnya ada recovery atau pemulihan data. Nah, pemulihan data ini juga harus kalian ketahui dan ini penting. Mungkin pada saat kita tidak fokus, kita meleng, ini kita bisa melakukan proses pemulihan data. Contohnya, misalnya kita tidak sengaja mendelete atau menghapus file yang ada di harddisk komputer kita. Kita sudah lupa, kita tekan delete, misalnya kita tidak sengaja menekan delete, akhirnya file tersebut hilang. Nah, jangan khawatir, apabila file gambar tadi kita delete, maka akan ditaruh di recycle bin. Tapi sebagai catatan, apabila kapasitas file kita besar, kapasitas recycle bin tidak mencukupi, maka file tersebut akan otomatis dihapus secara permanen. Apabila kita tidak sengaja untuk mendelete atau menghapus file, langkah yang pertama adalah coba dicari di folder recycle bin. Apabila tidak ditemukan di sana, nah kita bisa menggunakan software ataupun program ataupun aplikasi untuk melakukan recovery atau pemulihan data. Seperti di sini kita bisa mencoba, salah satunya adalah dengan menggunakan program On-Track Easy Recovery Professional. Nah, begitulah materi yang sudah kami sampaikan. Semoga ilmu dan informasi yang kita berikan ini bermanfaat dan berguna bagi kalian di jenjang pendidikan maupun di dalam pekerjaan di bidang IT. Ciao, Dap!